Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2005. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jikri Muzakir Mutakin, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5221211577 pada hari Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SNPN 2 Cikakak 1 Atap dengan materi sikap amanah dan jujur. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Hari ini Bapak akan memulai pembelajaran. Anak-anak silakan mulai pembelajaran dengan membaca doa. Setelah membaca doa, jangan lupa membaca surah Al-Fatihah 1 kali saja. Untuk pembacaan doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Oke, untuk membaca doa silakan ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa. Perhatian. Baca doa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baca doa sudah selesai. Untuk lebih berkaya lagi kita membaca surah Al-Fatihah 1 kali saja. Al-Fatihah wa qul niyatil sholli Al-Fatihah. Alhamdulillah, bacaan doa dan Al-Fatihah sudah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan pembacaan Al-Fatihah kita menjadi keberkahan buat kita semua, kebaikan dan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk selanjutnya Bapak minta anak-anak sekalian untuk berdiri dulu semuanya. Jadi semuanya coba periksa kerapihannya mulai dari baju sampai dari lingkungan tempat duduk kalian, di kiri, di kanan, di bawahnya. Apabila ada sampah tolong diambil. Oke, so cari di bawah bangkunya dan kursinya ada sampah atau tidak. Oke, kita semua. Nah, selanjutnya sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu kalian semua. Oke, siap-siap ya. Pertama, Abdul Hadi, Ahmad Syafiq, Alisanul Azmi, Aufa, Bunga Fitri Sakinah, Denia, Bunga Sakinah, Sakir, Dinda, Fisal Febrian, mana? Jin apa? Dendi Apriliando, Ricky,
Disa Noviansah Pratama, Salsabila Nur Hasanah, Siti Adiba Ramadhani, Siti Zahra Aulia, Yuda Saputra, Silva Azhara Putri, Danira. Ada lagi yang belum kepanggil atau kelewat? Ya semua ya. Alhamdulillah. Yang hadir alhamdulillah banyak, dan untuk doakan untuk teman kita yang lagi sakit, mudah-mudahan beliau sembuh seperti biasa dan bisa mengikuti pembelajaran lagi untuk nanti minggu depan. Selanjutnya Bapak akan memberikan salah satu motivasi buat kalian semua. Pertama, jangan lupa di setiap pembelajaran, di setiap langkah, baik itu kita belajar, baik itu kita mengerjakan apapun, jangan lupa diawali dengan bismillah dan membaca niat di dalam hati. Agar apa? Setiap langkah kita, setiap kegiatan kita ada dalam nilai ibadah. Ya, tetap semangat untuk tetap belajar, jangan kendor. Oke? Nah, itu motivasi yang Bapak berikan kepada kalian, mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk kalian semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya Bapak di hari yang lalu pernah mengajar, masih ingat tidak? Kita di hari minggu yang lalu mengajar tentang kitab-kitab Allah yang diturunkan, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Masih ingat tidak? Ada berapa kitab yang diturunkan Allah kepada para nabinya? Ada satu, dua, tiga, empat. Dan tak lupa ada beberapa suhuf yang Allah turunkan kepada nabi-nabi yang lainnya. Alhamdulillah ya, ternyata kalian semua masih ingat tentang pembelajaran yang lalu. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai materi yang akan datang. Tapi sebelumnya untuk mengetahui pengetahuan kalian terkait pembelajaran yang akan datang, Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk kalian, yaitu pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang pengertian amanah dan jujur? Coba ajukan tangan yang bisa, atau gimana? Coba, apa sih amanah itu? Coba ajukan tangannya. Amanah dapat dipercaya. Coba yang lainnya, jujur atau apa jujur? Jujur. Ya, sok, jujur. Coba selanjutnya, contoh perilaku amanah itu seperti apa sih? Coba ajukan tangannya. Ya, sok, perilaku jujur itu apa? Perilaku jujur itu contoh perilaku amanah dapat dipercaya. Contohnya seperti kita diberikan pinjam barang atau dititipi barang oleh teman kita atau oleh siapapun, maka kita harus bisa menjaga hal tersebut supaya tetap aman dan tetap bagus, sehingga barang yang dititipkan oleh siapapun menjadi dapat dipercaya terhadap kita. Nah itu alhamdulillah ya, berarti kalian semua sudah sebagian memahami tentang apa itu amanah dan apa itu tentang jujur. Nah, untuk selanjutnya yaitu Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti untuk kedepannya, pertama, kita semua bisa menjelaskan apa pengertian amanah, ya, apa pengertian jujur, dan menunjukkan contoh perilaku jujur dan amanah. Sehingga bisa kita implementasikan atau kita bisa amalkan di kehidupan sehari-hari dengan berintegrasi amanah dan jujur.
Ya, terus cakupan materinya nanti kita akan membahas satu pengertian amanah secara istilah dan secara bahasa. Kedua, kita akan menganalisis atau mencari contoh perilaku amanah. Dan selanjutnya kita akan berbicara atau menjelaskan tentang pengertian jujur, dan kita juga akan berbicara contoh-contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran membahas tentang materi amanah dan jujur, Bapak ingin mengordinasikan dulu kelompok-kelompoknya sesuai dengan gaya belajar kalian dan sesuai kelompok yang sudah ditentukan pada hari kemarin. Kelompok ke-1 yaitu tentang audio, kelompok 2 tentang visual, dan kelompok 3 tentang pembelajaran kinestetik. Nah, untuk kelompoknya, pertama kelompok 1 2 baris yang ini, kelompok 2 2 baris yang ini, dan kelompok 3 2 baris yang ini. Paham ya? 2 baris di sini, 2 baris di sini, 2 baris di sini. Coba disatukan bangkunya dan duduk berhadapan-hadapan. Ingat, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sebelum berdiskusi di tiap kelompok, Bapak akan memberikan sebuah materi yang berkaitan dengan perilaku amanah dan disimak ya. Alhamdulillah ya, sudah menyaksikan videonya bersama-sama. Oke, sebelumnya apa yang kalian tangkap dalam video tersebut? Coba bisa dijelaskan oleh masing-masing kelompok, perwakilan ataupun siapa aja yang siap. Silakan acungkan tangannya. Silakan berdiri ya. Baca aja di Pak. Apa yang Bapak tangkap? Coba jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melati. Saya di sini akan mewakili kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian dari amanah dan jujur. Dari video di atas kita mengetahui bahwa sikap amanah dan jujur melahirkan kepercayaan. Sikap amanah itu ya yang berarti dapat percaya. Contohnya ketika orang menitipkan barang kepada kita harus menjaganya dengan baik. Oke, ya. Dan sedikit Bapak akan mengulas tadi terkait pembahasan yang tadi, yaitu pertama kita akan membahas pengertian amanah. Apa itu sih amanah itu? Amanah yaitu menurut bahasa berasal dari bahasa Arab. Amanatan yang berarti aman dan takut dapat dipercaya. Orang yang amanah artinya orang yang dapat menjaga sesuatu menjadi aman. Gimana contohnya? Menjaga sesuatu menjadi aman. Gimana contohnya? Ada yang mau mengungkapkan? Menjaga sesuatu menjadi aman. Contohnya, kata tadi yang di kelompok 1 menitipkan barang dan menjaganya tetap terjaga. Itu ya, amanah. Dan kalau menurut istilah amanah memiliki 2 arti. Pertama, berarti tanggung jawab manusia kepada Allah. Kedua,
Berarti tanggung jawab yang harus dilaksanakan berkaitan dengan sisa. Nah, ini satu pengertian menurut bahasa yaitu aman, tidak takut dan dapat dipercaya. Dan sedangkan beristilah pengertiannya terbagi dua menjadi yang pertama tanggung jawab manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kedua berarti tanggung jawab yang harus dilaksanakan berkaitan dengan amanah dibagi tiga. Satu amanah kepada Allah, dua amanah kepada diri sendiri dan amanah terhadap orang lain. Ya. Amanah kepada Allah seperti kita tetap menjaga perintahnya, menjalankan perintahnya, ya, dan menjauhi segala larangan. Ya, mudah-mudahan paham itu penguatan dari Bapak. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi sesuai dengan tadi yang Bapak sampaikan. Bapak mengorganisasikan kelompok yang sudah dilakukan sebelumnya. Organisasi kelompoknya itu sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing atau berdiferensiasi. Dan gaya belajar kalian masing-masing maksudnya gimana? Sesuai pas kalian tadi diberikan pertanyaan dan dengan tes yang lainnya format atau tes yang mestinya. Jadi disimpulkan oleh Bapak di sini ada 3 kelompok. 3 kelompok itu satu berbicara tentang visual, kedua kelompok 2 berbicara tentang audio visual dan kelompok 3 berbicara tentang kinesis. Bapak akan memberikan LKPD nanti ini untuk mengerjakan tugasnya melalui Chromebook ini ya. Nanti kalau sudah selesai dikerjakan bisa kirim ke WA group ya. Ke WA group kelas. Kalau kita kelompoknya diambil satu-satu. Nih, kelompoknya. Semua udah kebagian kelompoknya. Alhamdulillah ya, sudah selesai. Oke, pasti ya kita pusing berbicara buat hotelnya dan melakukan diskusinya. Karena alhamdulillah agak sulit ya. Oke, sebelum kalian mempresentasikan ke depan tentang hasil diskusinya, coba kalian semua lakukan nanti. Kita akan melakukan ice breaking dengan tepuk tangan. Kalau kita berbicara dan menurut Bapak, tepuk malam tepuk 1 kali, tepuk siang tepuk 2 kali, tepuk pagi tepuk 3 kali dengan tetap semangat. Oke? Ya. Siap ya semuanya? Sebelumnya untuk ice breakingnya biar lebih mantap, teman-teman semua berdiri dulu. Berdiri untuk melakukan SDG. Siap? Tepuk malam 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk 3 kali dengan semangat, tetap semangat, kan? Ya, mulai. Tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tetap semangat dulu ya. Pagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tetap semangat. Siap? Kali lagi. Tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tetap semangat.
perwakilan untuk presentasi ke depan. Silakan untuk kelompok 1 melakukan presentasi. Nah, untuk teman-teman yang lainnya perhatikan ya. Perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan mewakili kelompok 1 untuk menjelaskan cerpen yang telah kami buat dan kami diskusikan dan bekerja beserta ini. 1. Rahasia di dompet hitam. Rapi menemukan dompet milik gurunya di lapangan. Ia sempat tergoda karena sedang butuh uang, tapi akhirnya memilih mengembalikannya dengan utuh. Guru dan teman-temannya memuji kejujurannya. Sejak itu, Rapi dikenal sebagai siswa yang dapat dipercaya. Pesan moral, amanah, dan jujur bukan hanya jawaban saat diawasi, tetapi ketika hati memiliki itu tetap benar meski tak ada yang tahu. 2. Petani yang hilang. Suatu pagi, Pak Budi sedang menjapul di sawah. Ketika ia menemukan dompet berisi uang dan kartu identitas, ia langsung membawa dompet itu ke balai desa dan melaporkannya. Tak lama, pemiliknya seorang pedagang dari desa sebelah datang mencari. Ia menangis dan berterima kasih atas kejujuran Pak Budi. Pesan moral, kejujuran mungkin tidak membuat kita kaya, tetapi membuat hidup kita tenang dan dihormati. 3. Tugas rahasia dari ibu guru. Ibu Rina menunjuk Dinda untuk menjaga kunci ruang kelas selama seminggu. Setiap sore, Dinda memastikan semua pintu terkunci, meski teman-temannya sering mengajaknya bermain di luar. Ketika ada perlombaan kebersihan kelas, Dinda menang karena selalu rapi dan aman. Ibu Rina berkata, Dinda telah menunjukkan apa arti amanah. Pesan moral, menjaga tanggung jawab kecil dengan sungguh-sungguh adalah menjadi pribadi yang amanah. Itu saja, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 2 sudah siap? Oke, siap. Kalau sudah siap, lanjut maka cepat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Datuk Putra, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan poster yang dibikin oleh kelompok saya dengan dibantu aplikasi Canva. Pengertian amanah dan jujur. Amanah adalah dapat dipercaya atau sesuatu yang dipercayakan, atau sikap bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan, baik dalam hal pekerjaan, tugas, atau janji. Jujur adalah berkata dan bertindak sesuai dengan fakta dan kebenaran, tanpa menyembunyikan atau melakukan apa yang sebenarnya terjadi. Contoh perilaku amanah: 1. Patuh dan taat, menjadi siswa yang baik dan rajin, mengerjakan tugas sekolah dalam rangka melaksanakan amanah orang tua dan guru. 2. Menjaga janji, memegang teguh sumpah
jabatannya sampai akhir dan tidak melakukan perbuatan yang tercela. 3. Setia pada kebenaran, tidak melakukan kecurangan serta tidak menipu ataupun berbohong. 4. Teguh pendirian, memiliki prinsip yang kuat terhadap kebenaran, tidak mudah terbulat pada keadaan. Contoh perilaku jujur, penerapan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala artinya melakukan kebaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan menghindari larangannya juga karena Allah Subhanahu wa taala semata. Penerapan kejujuran kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri artinya menerima keadaan diri apa adanya ketika bersikap, berucap maupun berbuat kepada diri sendiri ataupun orang lain, dilakukan tanpa ada kepura-puraan ataupun kebohongan. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih bro. Kelompok 2 kasih ofisnya dulu. Selanjutnya untuk kelompok 3. Sudah siap kelompok 3-nya? Silakan lepas. Saya akan mewakilkan kelompok 3 untuk membacakan contoh naskah drama yang kami buat. Naskah drama ini berjudul Amanat dan Jujur. Kotak amal sekolah. Durasi 1 sampai 15 menit. Guru temani 6 orang. Kuadran sekolah, kancing kelas, ruang guru. Tokoh Ibuna ketua OSIS, serta menjawab dan berbuat. Ramah sahabat Ibuna, suka bercanda tapi mudah tergoda. Dia bendahara OSIS yang cermat dan tegas. Reno, teman Islam yang suka menggoda. Bu Ratna, pemimpin OSIS bijak dan sabar. Pak Satpam, penjaga sekolah yang ramah. Propati, kotak amal dari kardus kecil, berbentukan donasi untuk anak yatim. Meja, kursi, OSIS, amplop uang mainan untuk kesehatan dan keselamatan. Adegan 1. Di depan meja sekolah. Dina dan Nia menatap kotak amal. Rama dan Reno datang. Dina, nah kotak amal ini nanti kita taruh di depan kantin ya, biar teman-teman mudah berdonasi. Ya betul, tapi uangnya harus dijaga baik-baik. Ini amanah dari sekolah. Rama, bercanda, uang kalau uangnya banyak bisa beli istri juga bu. Mereka tertawa. Ya bisa jangan main-main, ini uang sedekah, amanah besar yang harus dijaga. Ya, kita semua harus jujur supaya percaya Tuhan. Rama dan Reno masih menunggu mau. Adegan 2 siang hari depan harian. Kotak amal penuh, Dina dan dia pulang dan lebih bagus. Rama menjaga kotak. Rama, wah banyak juga uangnya, kalau aku ambil sedikit saja siapa yang tahu? Reno datang. Kang, ambil aja dikit, kira uangnya jatuh. Rama, tapi ini uang amal Ren, aku takut dosa. Reno, cuma sedikit, gak bakal ketahuan kok. Pas Satpam lewat. Pas Satpam, hai kalian ngapain Rama? Enggak, ada apa baik Kak. Ingat ya nah, amanah itu mahal, sekali hilang susah dikembalikan. Reno menunduk, merasa bersalah.
aku yang ngajak sama maaf ya semuanya. Ya tidak apa-apa, yang penting kalian sadar dan berubah. Karena masuk Ratna itu bagus sekali, amanah bukan masalah uang, itu kepercayaan. Adegan 4, sekolah berkumpul. Semua siswa berkumpul. Nah, teman-teman, bukan segalanya yang kami berharga adalah kejujuran dan kepercayaan. Amanah itu seperti kaca, kalau retak sudah diperbaiki. Karena aku belajar menjaga amanah sekecil apapun. Semua bertanggung pesan moral. Amanah bukan hanya tentang menjaga barang dan uang, tapi menjaga hati agar tetap hidup. Saat kita jujur dan amanah, kepercayaan orang lain akan tumbuh. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, presentasinya sudah dilaksanakan dengan baik. Presentasinya sangat bagus, jelas, isi ceritanya sangat baik dan menarik. Dan semua tadi diperhatikan dari awal sampai akhir. Kelompok 1 kompak dan tetap semangat ya dalam mengerjakan tugasnya. Untuk kelompok 2, posternya sangat baik, unik, dan didesain dengan desain kekinian. Sangat bagus dengan memanfaatkan teknologi Canva sehingga teman-teman di kelompok 2 bisa belajar membuat tentang poster yang sangat baik, apalagi isinya bercerita tentang pengertian amanah dan jujur, contoh perilaku amanah, contoh perilaku jujur. Dan selanjutnya dari kelompok 3 penampilannya sangat baik, anggota kelompoknya sangat kompak, ditugaskan untuk membuat naskah drama. Tapi untuk naskah drama di kelompok 3, insya Allah di minggu depan sebelum kita melakukan ulangan, kita akan menampilkan dulu drama dari kelompok 3. Nah, lihat dari poster kelompok 2, kita bisa simpulkan bahwa amanah itu dapat dipercaya dan saya dipercayakan atau sikap bertanggung jawab ya. Jadi apa istilah amanah? Dapat dipercaya ya. Amanah itu dapat dipercayakan kalau jujur, berkata dan bertindak sesuai dengan fakta dan kebenarannya. Coba dari kelompok 1, 2, dan 3 beri contoh masing-masing 2 lah minimal berkaitan dengan amanah dan jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk amanah bisa dengan menjaga rahasia, dan untuk jujur adalah berkata sesuai fakta dan tidak berbohong. Nah, udah? Kasih ya. Nah itu salah satu contoh pelakunya. 1, berkata jujur dan menjaga amanah seperti apa? Menjaga rahasia. Kelompok yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Untuk amanah kepada Allah, menjaga amanah yang diberikan. Untuk jujur, kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan sebenarnya kepada Allah melalui kebaikan semata karena Allah SWT. Penerapan kepada kejujuran diri sendiri, menerima keadaan dari apa adanya. Ya, dari kelompok 2. Terima kasih. Kasih tepuk tangannya. Tepuk tangan untuk semua.
semuanya ya. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita sudah melakukan diskusinya dengan baik. Tadi setelah selesai diskusi, Bapak memberikan refleksi berkaitan dengan contoh perilaku amanah dan jujur. Sebelum ditutup, Bapak akan mengingatkan untuk minggu depan. Satu, kita akan ulangan materi yang sebelumnya, dan setelah itu kita akan menyaksikan penampilan drama dari kelompok 3. Jangan lupa untuk baca terus materi yang sudah kita pelajari, insya Allah, karena di hari yang akan datang di minggu depan kita akan melaksanakan ulangan di bab sebelumnya atau dari bab sebelumnya sampai materi hari ini yang telah kita pelajari. Ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai dilaksanakan. Amanatnya tetap semangat dan tetap melakukan perbuatan amanah dan jujur. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, kita ditutup dengan pembacaan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.